Halo teman-teman, di tutorial yang keempat dari tutorial basic MySQL kita akan belajar tentang grouping data. Sebelumnya kita telah belajar juga tentang tutorial basic MySQL bagian ketiga terkait dengan filtering data. Di bagian yang keempat ini kita akan belajar tentang grouping menggunakan logika group by dan having. Seperti biasa, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah persiapkan data yang terlebih dahulu. Jika Anda telah mengikuti tutorial sebelumnya, Anda sudah tidak perlu menjalankan lagi create database. Jadi kita akan menggunakan database, name-nya adalah Halvina AjaDB. Kemudian di tutorial ini kita akan membuat sebuah table dengan nama create table order. Anda bisa langsung copy paste-nya. Kita buat terlebih dahulu table-nya. Table name-nya adalah order. Oke, sudah berhasil dibuat tabelnya. Kita persiapkan datanya menggunakan insert into order values. Kita siapkan datanya terlebih dahulu. Oke, eksekusinya berhasil. Kita coba refresh. Ya, di sini beberapa data sudah dibuat, ada sekitar 21 data orders, data di tabel orders. Oke, selanjutnya kita ke bagian studi kasus. Di studi kasus ini kita akan mencoba menyelesaikan beberapa studi kasus. Ada 4 studi kasus di tutorial ini yang perlu kita selesaikan. Kita buat query SQL-nya. Yang pertama, kita perlu membuat statement SQL untuk mengelompokkan semua record yang memiliki tanggal order yang sama. Oke, kita kembali ke tag editor. Gunakan perintah select from order group by, kita pakai group by select from order group by order date, group by order date. Ya, kenapa salah? Karena untuk group by kita perlu nggak bisa menselect dengan asterisk, jadi kita harus menggantinya dengan order date. Asterisk diganti dengan order date. Kita coba eksekusi. Oke, jadi di sini kita akan mengelompokkan data dengan menggunakan perintah group by. Kalau kita kembali ke tabel order, di sini ada sekitar 21 data. Setelah kita menggunakan group by berdasarkan order date, kita punya sekitar 10 record. Oke, kita kembali ke tutorialhalvina.com, ke studi kasus yang kedua. Buat statement SQL untuk mengambil jumlah order yang dilakukan pada hari yang sama. Oke, caranya adalah tetap select order date. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan grouping, tapi kita nggak tahu nih misalnya. Oke, kita coba eksekusi dulu. Kembali ke sini. Kita perlu menjumlahkan, misalnya di tanggal 5 pada bulan Mei ada berapa order. Jadi kita select order date, count, kita pakai perintah count order
kita by order ID, jumlah order ID nya berapa. Nah, Anda bisa memakai lagi di sini from order, labelnya adalah order, group by order date, group by order date. Ya, jadi di sini ada, kita punya 10 record. Pada tanggal 5 itu hanya ada 1 order, tapi pada tanggal 10 kita punya 7 order. Oke teman-teman, kita sudah menggunakan operator group by dengan count. Kita sekarang kembali ke step yang kedua, studi kasus yang bagian ketiga. Buat statement SQL untuk mengambil jumlah total order yang ditempatkan oleh masing-masing departemen. Kita pengen mengambil jumlah total order. Nah, kalau jumlah total order berarti kita perlu mensum. Nah, ini ada, kita di sini ada table, ada field namanya total order. Jadi kita akan menggunakan perintah sum di mana sebelumnya kita menggunakan perintah count. Jadi misalnya seperti ini, select order date, sum order total from orders group by order date. Ya, di sini kita bisa melihat tadi tanggal, kita coba di tanggal 5 itu ada 10 order. Kalau kita lihat di tanggal 5 ada 10 order. Tanggal 5 di tanggal 10 ada 7 order. Di tanggal 10 ada 7 order. Kalau kita kembali ke tabel orders, di sini di tanggal 10 ada beberapa, ada yang nilainya 500, total ordernya 500, ada yang 1250. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah sum. Jadi group by order date-nya ditambahkan dengan perintah sum. Ya. Jadi bisa ketahuan di tanggal 5 ternyata total ordernya adalah 4.800. Oke, kita kembali tutorial hellovina.com ke bagian yang kedua, studi kasus keempat. Buat statement SQL untuk mengambil jumlah order yang dilakukan pada hari yang sama antara tanggal 1 Juni 2022 dan 30 Juni 2022. Kita ke tabel order, kita lihat di sini ada order date tanggal 1 Juni 2022 hingga tanggal 30 Juni 2022. Jadi pertama yang akan kita pakai adalah kita akan menggunakan perintah count, kemudian group by, dan juga having. Ya. Kita kembali ke text editor, kita coba select order date count order ID from table order
group by, order depth, having dimana having order depth kita menggunakan perintah between tanggal Juni 01 sampai dengan 30 Juni. Ya. Di sini kita menggunakan operator having, menggunakan perintah having dan juga between. Jadi di sini kita menghasilkan data order date, berdasarkan order date di tabel order, count dengan order ID dengan misalnya tanggal 1, di sini ada order datanya 1, kemudian tanggal 10 di sini count ordernya ada 7. Jadi perintah yang kita gunakan di sini ada count, kemudian ada group by, ada having, dan between, serta operator and. Oke teman-teman, tutorial basic MySQL bagian keempat ini sudah selesai. Anda bisa membaca tutorial lengkapnya di halovina.com.